Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, kawan leader 3i semuanya. Alhamdulillah, ini tim SMB Mojokerto telah berhasil menciptakan sebuah aplikasi yang jalan di Android maupun iOS. Nah, ini aplikasi ini difungsikan untuk digunakan sebagai alat untuk memprospek calon mitra, begitu ya. Jadi biasa ini hanya alternatif saja. Banyak cara untuk kita mengedukasi dan juga memprospek calon mitra kita. Cuman di sini saya coba pakai alternatif lain, pakai aplikasi. Biasanya selama ini kita memanfaatkan memanfaatkan media-media yang ada pada jejaring sosial maupun kita mungkin menggunakan media sendiri atau mungkin pakai website. Lah di sini coba pakai alternatif lain berupa aplikasi seperti ini ya. Ini sudah ada SMB app, kita buka dulu. Ya, kita nunggu dulu, masih loading aplikasinya. Oke, seperti ini tampilan awalnya. Si calon prospek disuguhkan dengan sebuah literasi tentang pentingnya mentata kelola keuangan ya, untuk mengatur keuangan utamanya penghasilan agar nanti bisa dialokasikan dengan menggunakan pola atau rumus 50-30-20. Ini biar mereka baca seperti ini. Bahkan di sini juga di bagian bawah saya perkuat dengan adanya video untuk mereka semakin paham tentang pengelolaan uang dengan alokasi 50-30-20 tadi itu. Seperti ini. Cara ngatur duit ala orang kaya ini bisa ngubah hidup lo. Teori 50-30 dan 20 atau 50% kebutuhan, 30% keinginan, dan 20% untuk tabungan. Nah, itu seperti itu. Ini di halaman depan ya. Lantas berikutnya di halaman sampingnya atau di menu sampingnya, ini ada menu ronsen keuangan. Wah, istilahnya ronsen keuangan ya. Ini saran dari Pak Nuryadi kemarin setelah mengikuti pelatihan masalah finansial dengan Tung Desemwaringin. Dia meminjam istilahnya Pak Tung Desemwaringin, ronsen keuangan. Ini biar calon mitra kita meronsen dirinya sendiri. Tentang keuangan yang sedang mereka lakukan, mereka alami setiap harinya, agar kemudian mereka nanti dengan hasil ronsen mandiri ini mereka bisa semakin sadar bahwa kondisi keuangan mereka itu sebenarnya baik-baik saja apa tidak, begitu ya. Ini bisa langsung mereka terlibat langsung dengan memasukkan nilai keuangan yang selama ini mereka keluarkan ya. Misalkan untuk gaji pokok misalkan 6 juta ya, gaji pokok misalkan 6 juta. Kemudian untuk belanja harian ya, daftar pengeluarannya apa saja. Misalkan untuk belanja harian misalkan 2,5 juta. Lantas untuk biaya listrik misalkan masukin 300.000. Untuk biaya air misalkan 250.000. 250.000 gitu ya. Oke, sudah benar. Ini kebanyakan apa? 2.500.000 kebanyakan ya. Nih 2.500.000 ya, oke. Kemudian untuk transport misalkan selama sebulan misalkan 900.000. Lantas untuk bayar hutang misalkan 0 karena nggak punya hutang. Kredit misalkan ada kredit yang harus dibayar setiap bulan 750.000 misalkan. Biaya sekolah anak misalkan dalam 1 bulan 1.200.000 misalkan ya. Nah, kemudian untuk liburan barangkali mereka mengalokasikan khusus untuk liburan. Misalkan untuk liburan dialokasikan 500.000. Kemudian perencanaan lain, barangkali mereka punya perencanaan lain
yang sudah jalan selama ini dan dialokasikan berapa setiap kali habis terima gajian, misalkan 250.000. Maka dengan demikian akan terdeteksi teman-teman ya, total pengeluarannya ternyata 6.650.000. Ini artinya langsung terdeteksi di sini kondisi keuangannya tidak sehat ya, karena nggak sehat maka diberi solusi nih, maka ciptakan penghasilan tambahan. Nah begitu ya. Ini kalau kondisinya begini ya, misalkan apa namanya itu, untuk ini misalkan dia nggak punya kredit ya, misalkan ya. Nah, misalkan kita coba nggak punya kredit, kosong. Terus untuk liburan misalkan dimasukin lagi, diperkecil ya, misalkan untuk liburan 300.000 cukup misalkan. Maka nanti ada total pengeluarannya ada 5.700.000 ya. Nah udah berubah lagi nih total pengeluarannya. Itu artinya jumlah pengeluaran lebih kecil dari penghasilan. Itu artinya kondisi keuangannya sehat. Karena sehat dikasih solusi lagi di sini. Maka tingkatkan dan lindungi nilai aset dengan investasi dan asuransi. Seperti itu ya kawan-kawan ya. Kita riset agar masuk ke dalam sistem database dari aplikasi kita. Nah kemudian setelah si calon prospek itu terlibat secara langsung untuk meronsen keuangannya mereka sendiri, nah, kemudian kita tawari solusi nih di tombol sebelah kanannya atau menu sebelah kanannya ini ada solusi. Ya tentunya solusi dari 3i Network ya. Ini kebetulan saya menggunakan landing page atau website saya sendiri. Nah di sini ya intinya isinya website kita masing-masing, yang punya website atau yang punya landing page ya. Nah ini bisa dimasukkan. Ini namanya soft prospect ya, prospek secara halus ini ya. Nah berikutnya setelah mereka membaca semuanya tentang solusi yang ditawarkan oleh kita melalui aplikasi ini, berikutnya mereka barangkali kepingin terlibat secara aktif atau kepingin tahu langsung ini, nggak hanya sekedar mendengar dan membaca tapi juga terlibat gitu ya. Nah di sebelah kanannya ada simulasi 3i. Nah ini saya terjemahkan dari ini ya, dari informasi yang ada pada Mobis, utamanya pada marketing plan yang terbaru ini, sudah sesuai dengan marketing plan terbaru ini. Mula-mula tampilannya seperti ini karena masih belum mengentri data sama sekali. Misalkan sekarang seseorang tadi itu mau memasukkan kontribusinya, ambil misalkan yang 350.000, kemudian jumlah mitranya, masukkan jumlah mitra, contohnya 3, 12, atau 42, atau nanti mungkin orang akan bingung ya, nanti ini bisa dikembangkan di versi berikutnya, mungkin di sebelah kanan jumlah mitra dikasih dalam kurung ya, jumlah orang yang ingin Anda libatkan atau ingin Anda daftarkan di program ini. Nah begitu ya, itu biar lebih jelas saja ya maksud daripada jumlah mitra. Misalkan saya masukin jumlah mitranya 3, maka secara otomatis akan terdeteksi saldo tunainya, langsung terdeteksi berapa. Nah ini sesuai dengan marketing plan dari produk Istiqmal ya kan. Tahun pertama 60% dari ujrohnya 60%, tambah dana tabaruk 63.000, itu dibagi 12, berarti ketemunya ya berapa itu ya, ketemunya juga kisaran 5.000-an lah ya, 5.000 berapa. Terus nanti ada dana pengelolaan ya, pengelolaan ujroh itu 7.000, kalau disetahunkan ya kira-kira 580 sekian lah totalnya, sehingga saldonya segitu ya. Dan di bawahnya langsung terdeteksi juga proteksinya berapa. Artinya dengan membayar 350.000 itu nanti dapat proteksi berapa ya, berarti saldo tunai ditambah premi pertama mereka 350 gitu ya. Terus jenjang karirnya berarti otomatis karena dia sudah punya 3 mitra, berarti entrepreneur. Kalau entrepreneur berarti total penghasilannya 575.000 sesuai dengan ini ya, yang ada di Mobis yang terbaru seperti itu.
Nah, kalau mereka kepo, kepingin tahu total penghasilannya rinciannya gimana, nah ini ada rinciannya otomatis terdeteksi nih ya. Bonus sponsornya 150.000, levelnya 50.000, bonus elitnya 375.000. Bonus posisi tentunya belum ada ya. Sehingga total asetnya ya ini terlihat di sini ya 1.193.334. Ini maksudnya total aset adalah gabungan daripada saldo tunai mereka, kemudian proteksi mereka dan penghasilan mereka. Totalnya segini ya. Oke, kita nyoba rubah nih sekarang. Kalau jumlah mitranya misalkan 12 bagaimana? Nah nih, berarti kalau 12 otomatis terdeteksi ya. Berarti dia jenjang karirnya di tim entrepreneur. Kalau saldo tunai sama proteksi tidak mengalami perubahan ya, sama ya. Nah ini untuk total penghasilannya 1 juta nih, rinciannya gimana lah ini. Bonus sponsornya 150.000. Misalkan dia di bulan kedua tidak elit begitu ya. Tidak elit misalkan, ini anggap aja ini di bulan kedua, kerja di bulan kedua nggak elit, tapi membina 3 mitranya sehingga akhirnya bonus sponsornya tetap 150.000, bonus levelnya 200.000 ya kan. Bonus elitnya nggak dapat, bonus posisinya 650.000-an lah. Ini perkiraan saja ya berdasarkan NPV. Nah, karena dia udah masuk punya posisi nih, punya tim, punya jenjang di tim entrepreneur. Nah, sehingga total aset mereka jadi 1.618.000. Gimana kalau kemudian jumlah mitranya 42 nih ya, kita rubah 42. Otomatis jenjang karirnya adalah di leader entrepreneur. Total penghasilannya 2.250.000-an. Nah, ini rinciannya ya. Untuk bonus sponsor 150.000, ini masih tetap anggap saja ini tidak rekrut lagi, tapi hanya rekrut 3 mitra dan melakukan pembinaan maksimal dan membantu mitra. Bonus levelnya 700.000, bonus elit nggak dapat, bonus posisi ya kira-kira 1.450.000-an. Total asetnya berarti segini ya, 2.868.000. Ini gabungan dari proteksinya, kemudian saldo tunainya, dan tentunya penghasilannya. Ya seperti itu ya. Nah, menarik sekali sehingga si calon prospek tidak hanya mendengar dan tidak hanya membaca, tidak hanya pasif ya, tapi mereka terlibat aktif untuk memasukkan data-data di sini. Itu lebih menarik mereka juga sih ya. Terus di sebelah kanan biar mereka tahu program dahsyat ini siapa yang punya. Ini kita ngomong company profile ya. Di menu sebelah kanannya ini ada menu perusahaan PT AJ Sentral Asia Raya. Ini langsung saya linkkan dengan website resminya di car.co.id di bagian profilnya ya. Nah, seperti ini ya kawan-kawan ya. Oh, ini ya, malah mereka bisa ada menu-menu lain yang mereka bisa akses langsung di satu tempat ini ya. Selanjutnya di bawahnya ini ada legalitas perusahaan. Nah, ini yang sering kita pakai ya. Kita terdaftar dan diawasi OJK, di AAJI juga. Nah, tapi ini kita tambahin semacam rubrik ya, rubrik yang kita dapatkan juga langsung dari websitenya CAR. Cuman di sini saya kasih tambahan juga nih. Pembuktiannya bahwa kita legal terdaftar di OJK itu di mana. Kadang kalau kita masuk langsung ke websitenya OJK, mereka kadang kebanyakan dari kita nggak tahu ya di mana harus mengakses info tentang CAR terdaftar di OJK itu. Walaupun sudah kita menggunakan fasilitas search atau pencarian, kadang nggak muncul gitu ya. Nah, makanya kemudian ini di sini saya sertakan link yang langsung menuju ke websitenya OJK dan langsung pada tempat di mana mereka bisa mengetahui bahwa CAR terdaftar di OJK. Kalau diklik begini, nah ini langsung diarahkan ke websitenya OJK dan pada file Excel yang mereka bisa download langsung untuk mereka lihat bahwa perusahaan kita ternyata ada pada urutan ke-10 di file Excel itu di websitenya OJK. Kita terdaftar dan resmi diawasi oleh OJK begitu ya. Nah, itu ya kawan-kawan. Dan yang terakhir tentunya setelah mereka ini membaca literasinya, tahu solusi yang kita tawarkan, mereka juga sudah meronsen kondisi keuangan mereka sendiri, mereka juga sudah
terlibat aktif untuk mencoba nanti kira-kira bonus atau penghasilan yang mereka bisa dapat, asetnya yang mereka bisa dapat di 3i itu kayak gimana, sudah semua itu. Baru di menu terakhir ada menu kontak ini ya. Nah, menu kontak ini bisa kita isi dengan diri kita masing-masing, kode keagenan kita, lisensi kita, seperti ini. Itu milik saya ya. Nanti di sini ada tombol hubungi. Jikalau mereka kepingin berminat untuk gabung di program ini ya, melalui aplikasi ini, tinggal hubungi dan langsung terhubung ke WA kita masing-masing. Seperti itu ya. Saya minta responnya nih bagi para leader 3i semuanya, barangkali ada masukan. Saya pikir ini alat baru yang bisa kita pakai untuk memprospek orang ya. Tapi di sini tetap nggak kita sertakan formulir pendaftarannya agar nanti itu dilakukan secara manual. Ini hanya alat untuk kita berprospek saja. Oke, salam dahsyat. Semoga semakin sukses kita semuanya. Assalamualaikum.